Misalnya Dok, di lapangan nih sering nih ada, perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang bilangnya gini, "Saya nih nggak sakit, nggak ada keluhan apa-apa, nggak kenapa-kenapa, kenapa harus datang screening?" Gitu. Nah, tapi kalau HPV-nya positif, Pap smear masih normal, atau IVA-nya negatif, itu mungkin dia sudah terinfeksi dan itu kita harus waspada. Jadi kalau misalnya positif saya diapain gitu? Itu. Nah, Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, tempat kita berbagi informasi dan solusinya. Bersama saya, Dr. Reni Anggia Julianti, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah Sobat Sehat RSCM, pernah nggak sih ada yang mendengar hasil screening kanker serviks positif? Biasanya habis itu, pasien langsung merasa takut, langsung merasa cemas, panik, dan beberapa malah jadi malas datang ke dokter. Nah untuk itu hari ini kita akan membahas screening kanker serviks, jangan panik, agar masyarakat bisa langsung datang ke rumah sakit apabila ada hasil yang positif dan kemudian mencari solusinya bersama dengan tenaga kesehatan. Oke Sobat Sehat, hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, Dr. Fitriadi Kusuma, spesialis obstetri, ginekologi, subspesialis onkologi, yang akan berbagi bersama kita mengenai screening kanker serviks. Selamat pagi dokter. selamat pagi Dr. Eni. Salam sehat, Sobat Sehat RSCM. Baik dok, jadi kan memang sekarang ini dari Kementerian Kesehatan kan memang ada program ya dok untuk salah satunya mempercepat eliminasi kanker serviks, dan dengan itu program-program untuk screening kanker serviks mulai lebih digalakan lagi di Indonesia, termasuk di Jakarta juga ya dokter. Nah, jadi kita mulai sering mendapatkan hasil screening kanker serviks yang positif. Sebelumnya dok, kalau screening kanker serviks sendiri itu ada apa saja dan sebenarnya untuk apa sih dokter? Bolehkah dijelaskan? Ya, screening kanker serviks ya. Kanker serviks itu kan sebetulnya suatu mulut rahim ya. Jadi rahim itu mempunyai muara, itu mulut rahim itu yaitu serviks. Memang itu sering terjadi kanker serviks. Jadi kita harus melakukan screening untuk mencegah terjadi kanker serviks. Screening itu adalah contohnya orang sakit TBC, maka di screening semua yang batuk di screening dulu, positif, batuk, baru kita deteksi dia TBC atau tidak. Nah, pada kanker serviks, jadi kita melakukan suatu screening untuk memilah-milah nih. Jadi kalau hasilnya positif, suatu screening positif kanker serviks, belum tentu dia suatu kanker serviks. Gitu. Jadi tidak perlu panik, tapi tetap kita harus menindaklanjuti hasil screening dari screening kanker serviks tersebut gitu. Baik, jadi seperti kayak baru penyaringan awal aja gitu ya dokter ya. Baik dok, kalau misalnya screening nih bisa dengan apa saja dok, dan yang biasanya ada di luar di fasilitas kesehatan biasanya ada apa saja dokter? Ya alhamdulillah sih sekarang Kemenkes sudah memprovide ya, sudah menyediakan alat screening ya. Screening yang utama di kita itu adalah awalnya kita pakai screening IVA, yaitu kita melihat serviksnya dan dipulas dengan asam cuka untuk men-screening adanya suatu tanda lesi prakanker. Jadi positif. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan dengan Pap smear, dan yang terbaik saat ini adalah dengan pemeriksaan DNA HPV. Jadi DNA HPV itu apa? Human Papilloma Virus. Jadi kita mendeteksi adanya virus HPV yang akan menyebabkan kanker serviks di kemudian hari. Jadi berarti kalau kita melakukan screening dia positif, dia belum jadi kanker sebetulnya. Jadi baru awal. Nah, dari kalau awal kita ketemu awal penyakit akan menjadi kanker serviks, bisa kita obati dan sembuhnya 100%. Baik dok, jadi memang supaya bisa mencapai kesembuhan sebenarnya ya dok sebelum menjadi kanker. Ya. Misalnya dok, di lapangan nih sering nih ada perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang bilangnya gini, "Saya nih nggak sakit, nggak ada keluhan apa-apa, nggak kenapa-kenapa, kenapa harus datang screening?" gitu. Nah, karena kenapa harus screening? Karena memang kanker serviks itu ada suatu penyakit burden, penyakit yang menyulitkan. Kalau seseorang sudah kena kanker serviks, maka keluarganya, pasiennya, seluruhnya akan menjadi susah ya. Nah, dilalat penyakit kanker serviks ini
baru timbul gejala itu biasanya setelah stadium lanjut, artinya setelah stadium 3B gitu ya. Bahkan suatu penelitian 93% pasien itu datang setelah stadium 3B karena memang tidak ada gejala sama sekali gitu. Nah, oleh karena itu kita harus wajib melakukan screening sejak seorang wanita itu sudah menikah atau sudah melakukan aktivitas seksual gitu. Baik, dokter. Nah, kemudian misalnya sudah dilakukan screening, dokter. Nah, selanjutnya kan biasanya pasien akan mendapatkan hasil, dok. Ada hasil positif nih, tiba-tiba positif untuk misalnya IVA atau Ya, positif untuk HPV, HPV. pap smear positif. Tuh. Nah, sebenarnya hasil positifnya itu maksudnya apa, dok? Ya, berarti kalau HPV positif berarti dia terinfeksi virus HPV. Nah, HPV itu ada beberapa macam ya, ada 16 tipe yang sangat menyebabkan kanker serviks ya. 16, 18, 31, 33 ya. Jadi ada nomornya HPV itu, ada tipenya. Nah, kalau kita dapat tipe HPV itu yang high risk atau ada punya risiko akan menjadi kanker serviks, maka kita harus melakukan suatu tindakan pencegahan agar dia tidak menyebabkan jadi kanker serviks. Apa itu pencegahannya? Bisa aja sebetulnya HPV ini adalah jadi kalau udah dapat positif tuh kita tidak perlu panik. Karena memang dia akan menjadi kanker membutuh waktu yang lama, sekitar 3 sampai 17 tahun ya, bahkan sampai 20 tahun. Bahkan penelitian terakhir bisa sampai 30-40 tahun gitu ya. Nah, kalau dia dapat itu, kita cegah jangan sampai dia menjadi kanker. Yang problem di Indonesia ini kan dia tidak pernah periksa, tidak pernah tahu kapan dia mulai masuknya HPV, tiba-tiba datang dengan stadium akhir gitu, atau stadium lanjut gitu. Oke, jadi kita kehilangan momen yang pas awal-awalnya ya, dok? Nah, makanya kita anjurkan dia melakukan setiap waktu dia medical check up, bisa dia setiap tahun yang paling baik, atau di minimal 3-5 tahun sekali melakukan pemeriksaan. Baik, dok. Tadi kalau misalnya pap smear, dok, kan hasilnya tuh macem-macem ya, dok. Ada yang memang sudah ada disebutnya lesi gitu, dok. Iya. Nah, lesi itu tuh sebenarnya apa, dok? Ada juga yang lain yang nggak dibilang normal misalnya, tapi juga nggak ada lesi. Jadi sebenarnya kan banyak hasil, tapi apapun itu yang bukan normal kan biasanya sudah membuat deg-degan tuh, dok. Nah, itu gimana tuh, dok, Jadi pemeriksaan kan screening tadi ada 2 ya, IVA, pap smear, dan HPV. Sebetulnya banyak pemeriksaan lain, bisa kolposkopi, bisa dengan spekuloskopi, bisa dengan polar pop, tapi yang utama adalah yang 3 ini. Apa bedanya HPV dengan pap smear? Kalau HPV itu adalah virusnya. Kalau pap smear adalah selnya. Jadi ibaratnya kita punya rumah, ada maling. Maling itu kan dia keluar mau ngincer rumah kita gitu. Nah, itu HPV-nya, virusnya. Tapi kalau pap smear itu rumah kita nih, ada kursi, ada meja gitu ya. Kalau di rumah kita ada kerusakan karena maling itu, maka hasil pap smear itu selnya sudah berubah menjadi abnormal. Kalau HPV itu virusnya. Jadi dua perbedaan pemeriksaannya. Jadi kalau HPV-nya positif, kalau selnya belum rusak, dia hanya sebagai transit aja di situ. Biasanya kalau environment selnya itu kuat, HPV akan pergi sendiri, hampir 70% katanya beritanya. Tapi kalau dia sudah menginvasi, sudah merusak selnya, maka selnya itu akan ada gradingnya tuh. Ada dia low grade, ada dia high grade, akhirnya masuk ke dalam kanker serviks gitu. Jadi sebetulnya perjalanan panjang, jadi si HPV itu mungkin dia ngintai dulu, transient dulu, bisa 1 tahun 2 tahun tuh dia di dalam serviks itu sebelum dia merusak. Nanti setelah dia merusak selnya itu pun ada gradasinya, mulai dari low grade ya, atau nomenklatur dulu pakai displasia ringan, sedang, berat, atau CHN1, 2, 3. Tapi yang baru ini dimudahkan dengan nomenklaturnya dengan low grade, high grade, baru dia masuk cancer. Jadi kalau hasil pap smear-nya HPV yang positif, pap smear yang positif dengan high grade, nah itu harus cepat-cepat datang ke dokter. Tapi kalau HPV-nya positif, pap smear masih normal, atau IVA-nya negatif, itu mungkin
dia sudah terinfeksi dan itu kita harus waspada gitu. Gitu. Oke dok. Kalau misalnya IVA tadi dok, kan di puskesmas nih juga lumayan sering dilakukan dok, dan biasanya kan langsung mass screening ya dok, jadi screening populasi besar. Tiba-tiba misalnya ada hasil positif, nah itu gimana tuh dok kalau IVA-nya positif? Nah itu kita punya setting yang berbeda untuk mass program sama private sector ya. Mungkin kalau private sector kita harus melakukan karena kan berhubungan dengan budgeting pembiayaan. Nah, kalau untuk IVA kalau dia karena pemeriksaan HPV kan dulu mahal, tapi kan sekarang alhamdulillah Kemenkes sudah menyediakan nih dana. Saya kemarin ke beberapa daerah ternyata pemerintah daerahnya sudah menyiapkan tuh untuk melakukan pemeriksaan HPV. Jadi sebetulnya HPV ini bisa dilakukan ya karena target kita kan pemerintah melakukan pemeriksaan HPV gratis itu sekitar berapa 60 juta ya, 60 juta wanita. Jadi sebetulnya bisa dilakukan. Tapi kalau misal masih melakukan pemeriksaan IVA, kalau ada yang positif bisa kita langsung melakukan terapi. Langsung terapi dengan koagulasi dan itu di beberapa pusat kesehatan masyarakat sudah dilatih tuh bidan-bidannya. Mungkin kalau nggak salah ada 9.000 bidan yang sudah kita latih untuk melakukan pemeriksaan IVA. Jadi kalau ada IVA positif, kita lakukan terapi dengan alat cryo atau koagulasi. Tapi kalau curiga kanker atau curiga kanker, harus segera dirujuk gitu. Baik dok, jadi memang hasil positif itu sebenarnya juga buat dokternya juga ya dok, untuk tahu abis itu selanjutnya mau diapain gitu ya dok. Iya. Dan selanjutnya pertanyaan pasien nih dok, jadi kalau misalnya positif saya diapain gitu? Itu Nah, kalau positif ya tentunya konsultasi harus ke dokter spesialis obstetrik ginekologi. Jadi kalau HPV positif, nah kita lihat lagi nih kalau IVA-nya negatif, kemudian hasil papsirnya negatif, mungkin kita cukup observasi aja. Kita lihat 3 bulan lagi papsir ulang, atau karena hampir 70% itu HPV bisa hilang sendiri gitu. Ya mungkin ada beberapa terapi adjuvan tambahan bisa untuk mempercepat, tetapi pada prinsipnya HPV itu adalah penyakit yang very slow growing, jadi sangat lambat. Jadi kalau seseorang kena kanker serviks sebetulnya dia merugi karena dia tidak melakukan pemeriksaan dalam waktu yang cukup lama. Untuk sebetulnya dengan kita periksa sebentar, pengobatannya sebentar, dia akan terbebas menjadi kanker. Jadi oleh karena itu screening itu sangat perlu sekali untuk mencegah terjadinya kanker serviks gitu. Ya dok, kemudian kalau misalnya tadi kan observasi dok, kalau misalnya di terapi kira-kira apa saja dok yang dilakukan nih? Seorang dokter kalau misalnya dia datang dengan HPV positif, papsirnya abnormal, itu ada bisa bermacam cara terapi medikamentosa ya, dengan melakukan surgery, jadi melakukan biopsi dulu. Nah dari hasil kan kita melakukan screening nih, pap smear juga screening ya, jadi bukan alat diagnostik. Untuk diagnostik pastinya adalah dengan melakukan suatu biopsi. Kita melakukan biopsi, bisa melakukan biopsi kecil, bisa melakukan biopsi besar dengan mengangkat mulut rahimnya aja, bukan berarti mulutnya hilang ya. Mulut rahimnya, bibirnya diangkat, nanti dia akan tumbuh menjadi bibir yang baru gitu, dan itu sudah terbebas dari kanker serviksnya ya. Jadi terapinya tentunya dengan biopsi, bisa juga dengan koagulasi. Jadi kita bakar kalau memang kita tampaknya masih belum lanjut. Kalau sudah agak berat sedikit kita harus melakukan biopsi. Nanti dari hasil biopsi itu kita telaah nih hasil biopsinya, apakah sudah menjadi kanker, apakah masih lesi prakanker, apakah harus perlu ditindaklanjuti dengan pengangkatan rahim atau perlu cukup dengan observasi. Nah itu keputusan dari hasil biopsi tadi. Iya dok. Baik, jadi kalau nyimpulin sedikit tadi, kalau misalnya positif sebenarnya jangan panik dulu, bisa saja diobservasi aja. Betul. Bisa juga dibiopsi, nanti baru tahu hasil akhirnya bagaimana gitu ya dok. Atau di beberapa setting dibakar atau dikoagulasi gitu ya dok. Baik dok, nah kalau dokter ada tips nggak nih buat pasien yang nerima hasil positif, terus di rumah nih kan lagi panik-paniknya nih dok. Jadi sebelum ketemu dokter nih harus ngapain nih gitu? Ya, jadi yang paling penting kalau satu, wanita itu wajib melakukan screening kanker serviks untuk perempuan Indonesia ya. Karena target kita adalah
jangan sampai dia terkena kanker serviks. Jadi kalau melakukan suatu screening ya kita jangan takut, karena perempuan Indonesia tuh rata-rata takut gitu ya. Bahkan sekarang ada metode pemeriksaan dengan self sampling ya. Jadi kalau pasien itu malu diambil lendir serviksnya oleh tenaga kesehatan, kita punya tuh mungkin Kemenkes juga sudah menyediakan untuk self sampling. Jadi ngambil sendiri ke dalam vaginanya, mengusap sendiri tanpa dilihat siapapun ya, dimasukkan, ada metodenya, itu sudah dikerjakan tuh di Eropa tuh. Jadi ngerjakan sendiri kemudian dikirim ke lab. Nah, itu. Jadi kalau nanti hasilnya positif, jangan ragu juga untuk datang ke dokter, karena hampir sebagian besar tidak perlu diapa-apain ya. Jadi mungkin hanya cukup diobservasi, hanya lebih intens untuk melakukan screening lanjutan gitu ya. Kalaupun di terapi mungkin paling berat di biopsi. Ya kalau memang dia sedikit sekali sih, karena dari populasi itu yang positif IVA itu dan positif HPV itu kurang dari 2%. Jadi kalau wanita itu tidak melakukan suatu screening, ya dia merugi lah, karena dia akan punya risiko. Semua wanita punya risiko yang sama untuk dapat kanker serviks. Dan itu yang satu, kalau sudah melakukan suatu tindakan pemeriksaan, sudah melakukan biopsi dan mendapatkan terapi, bisa langsung diberikan vaksinasi untuk mencegah kemungkinan terinfeksi HPV berikutnya. Baik dok, kalau misalnya dok tadi kan ada opsi observasi ya dok. Nah pada saat sedang observasi itu ada tips lagi nggak dok buat para perempuan-perempuan nih, apa sih yang mesti dilakukan? Ada nggak sih yang bisa dilakukan supaya dia tidak progres gitu misalnya? Oh iya, bagus sekali. Jadi pencegahan ya, ibarat sama. Jadi memang kalau sudah terkena observasi, disarankan observasi, tentu kita mencegah terjadinya infeksi HPV yang lebih berat, yaitu tidak boleh merokok. Karena seorang yang terkena HPV, dia merokok, dia akan menjadi kanker tuh 8 kali lebih tinggi. Artinya kalau misalnya sama-sama dengan HPV positif, yang satu merokok, satu enggak, mungkin yang enggak merokok dia akan sembuh, yang merokok dia akan jadi kanker serviks. Ya, itu tidak merokok. Baik merokok pasif maupun merokok aktif. Jadi kalau suaminya merokok, suruh jauh-jauh. Ya. Kedua, jangan pakai pil KB yang mengandung hormonal. Ya, artinya bukan berarti pil KB menyebabkan kanker serviks ya, tapi pil KB itu kalau dia terkena HPV, kemudian dia menggunakan KB, pil gitu ya yang mengandung hormonal, dia juga sama tuh. Kalau nggak salah sekitar 2,8 kali lebih tinggi. Artinya sama-sama HPV, yang satu dengan pil KB, satu enggak. Yang pakai pil KB ini dia angkanya lebih tinggi. Mungkin yang ini akan sembuh sendiri gitu. Ya, kemudian yang ketiga, mencegah adanya infeksi kelamin lainnya. Misalnya jangan sampai dia terkena keputihan yang berat, infeksi klamidia, infeksi gonorea, infeksi sifilis, apalagi HIV ya. Jadi ada penelitian seorang wanita yang HIV itu angka HPV-nya lebih tinggi dibanding yang tidak HIV gitu ya. Penyakit AIDS itu. Kemudian yang keempat adalah harus cukup vitamin, asam folat, jangan sampai defisiensi vitamin A, vitamin C gitu ya. Kemudian yang penting ini satu lagi tip, jangan multiple partner. Jadi jangan poligami, jangan berganti-ganti pasangan gitu. Nah, itu dengan sering berganti pasangan juga meningkatkan risiko untuk mempercepat menjadi kanker serviks gitu. Ya dok. Kemudian ada sisi lain dok dari hasil screening kanker serviks positif atau dari kanker serviksnya sendiri, yaitu stigmatisasi dok. Itu juga kan sebenarnya kan yang bikin orang jadi tidak mau periksa kan ya dokter karena ada stigmatisasinya itu. Nah kalau saran dokter bukan buat yang positif tapi justru sebenarnya buat kalangan umum itu apa dok supaya ya stigma menghilangkan yang sering ini terjadi gitu. itu yang di masyarakat yang pernah kita dengar ya. Gara-gara diperiksa IVA jadi positif. Nah itu sebetulnya bukan karena pemeriksaan IVA-nya jadi positif. Memang dia sudah ada IVA positif di bidan. Ada berapa tuh kita melakukan screening, dilakukan pemeriksaan IVA, suaminya pulang. Ini gara-gara diperiksa IVA jadi istri saya sakit. Atau disuntik dengan vaksin menyebabkan kemandulan dan lain sebagainya gitu. Atau melakukan pemeriksaan HPV,
menyebabkan terjadinya penyebaran, itu juga tidak ya. Jadi atau melakukan biopsi menjadi kankernya lebih cepat, itu juga tidak ya. Jadi stigma-stigma itulah yang sering harus kita hindari. Baik dok, kemudian ini ada tadi beberapa mitos atau fakta juga dok yang berkembang di luar. Ya. Biasanya gini, kalau misalnya vaksin HPV itu nggak perlu kalau udah menikah, itu gimana dok? Nah, vaksin itu harus diberikan, tetap berguna. Apalagi dia sudah menikah, dia ya untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi vaksin itu harus diberikan pada seluruh wanita untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi setiap wanita mempunyai risiko yang sama untuk terkena kanker serviks. Jadi setiap orang vaksin itu bisa kita berikan pada sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Ya dok, sebenarnya topik vaksin ini juga menarik ya dok, tapi nanti mungkin kita ada segmennya lagi ya dok. Betul. Ya dok, kemudian ada juga yang ini dok, ini saya udah cerai 15 tahun atau 10 tahun gitu. Saya perlu screening apa enggak gitu misalnya? Masih perlu screening karena kita tahu perangai HPV ini macam-macam. Ada yang baru timbul, dia mungkin terinfeksi tapi dia tidak merusak selnya ya, tapi dia bisa bertahan sampai puluhan tahun. Penelitian terakhir tuh kalau nggak salah waktu saya ada event, itu katakan sampai 20-30 tahun tuh bisa timbul lagi HPV. Jadi tetap harus melakukan screening. Dan sekali lagi, setiap wanita tuh punya risiko yang sama untuk terkena kanker. Jadi kita sebaiknya harus melakukan screening. Menyambung lagi dok, saya seumur-umur hanya dengan satu laki-laki misalnya, itu gimana dok? Sama, tetap punya risiko yang sama ya. Seumur-umur dengan satu laki-laki juga yakin melakukan hubungan seksual dengan istrinya gitu ya. Tetap, karena kita tidak, risiko HPV itu bisa terinfeksi kapan aja. Memang pada orang yang multiple partner lebih tinggi risikonya, tapi walaupun dia monogamis sebaiknya sih lakukan pemeriksaan screening. Nggak ada salahnya melakukan screening dan tidak ada salahnya melakukan vaksinasi. Ya dok, kemudian misalnya dok untuk pasangan-pasangan atau bapak-bapaknya nih dokter ada saran nggak gitu? Maksudnya kalau misalnya istrinya ada hasil positif gitu, bagaimana dok? Ada saran-saran? Ya itu yang saya ulang lagi, bahwa setiap wanita punya risiko yang sama terkena infeksi HPV, maka lakukanlah treatment, maka lakukan konsultasi, diobati, dilakukan vaksinasi, ya, itu adalah, dan jangan lupa vaksinasi juga bisa diberikan pada laki-laki untuk mencegah terjadinya penularan infeksi HPV. Ya dok, jadi sebenarnya hadapin bersama aja dok, misalnya jadi support keluarga, jangan langsung, ya maksudnya risikonya sama semua wanita. Baik dok, kalau misalnya dari dokter sendiri, apa yang pengen disampaikan dok buat para perempuan-perempuan nih? Kita juga mengetahui kan sebenarnya screening walaupun kita sekarang sudah mulai dapat banyak pasien misalnya dari hasil screening, tapi sebenarnya cakupannya masih rendah sekali ya dok di Jakarta, di Indonesia apalagi gitu. Jadi masih sangat rendah. Dokter ada pesan nggak supaya nih pasien-pasien nggak takut nih buat datang screening? Kan yang pertama nggak takut datang dulu dok, yang kemudian nggak takut datang untuk hasil screening positif. Oke. Jadi pertama, angka kejadian kanker serviks di Indonesia itu paling tinggi di salah satu tertinggi di seluruh dunia. Bahkan kita nomor 1 angka kanker serviksnya di Asia Pasifik ya, mungkin Asia Tenggara ya. Jadi kita nomor 1 paling tinggi. Jadi tentunya risiko untuk terjadi kanker serviks pada wanita Indonesia itu cukup tinggi. Jadi kita harus melakukan suatu screening. Target pemerintah itu screening itu adalah 70% dari seluruh wanita. Ya. 75%, walaupun dunia mentargetkan 70%, kita 75%. Ya alhamdulillah sih Kemenkes sudah mau berbuat, mau mengendorse kita untuk melakukan, dan kalau nggak salah kita target sampai saat ini masih sekitar 10-15% ya. Jadi masih sangat rendah. Jadi ayo semua perempuan-perempuan Indonesia melakukan suatu tindakan screening ya. Karena paling enggak supaya jangan makin banyak lagi angka kanker serviks dan kita tercegah dan terbebas dari kanker serviks seperti di Australia nih tahun 2035 dia akan terbebas dari kanker serviks ya. Sama seperti kita dulu polio terbebas.
apalagi itu. Nah, kita harapkan kanker serviks ini bisa bebas di Indonesia. Kalau kita aktif sekarang mencapai target 75% screening, vaksinasi 90%, insya Allah kita akan terbebas dari kanker serviks. Masih lama sih, 2076 kalau nggak salah kalau kita betul-betul aktif. Jadi kita harus berbuat sekarang. Ya, Dok, jadi nggak ada salahnya kalau dari perempuan-perempuan sendiri datang ke puskesmas misalnya menanyakan tentang screening atau ke dokter SPOG-nya ya Dok untuk Betul, menanyakan harus screening harus gitu. screening. Karena sekali lagi kalau terkena kanker serviks itu suatu penyakit yang sangat menyusahkan semua orang, bukan hanya pasien ya. Jadi harus aktif. Selain program mensupport, program pemerintah mensupport, kita juga harus aktif juga melakukan screening untuk kanker serviks. Jadi Baik. suami juga harus mendorong, orang tua mendorong, istrinya mendorong, perempuannya mendorong ya. Jadi semuanya harus aktif untuk program penurunan kanker serviks. Dan kita juga punya di POGI ada sprint ya. Iya, Jadi Dok. apa namanya sprint itu Selamatkan Perempuan Indonesia. Itu program yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menurunkan, dan harus, bukan mudah-mudahan, angka kanker serviks. Dan saya sebagai dokter spesialis obstetris, subspesialis onkologi ginekologi itu tidak menerima kasus kanker serviks lagi. Jadi berarti program kita berhasil. Baik Dok, jadi kalau sebagai penutup nih Dok, sebagai closing kita hari ini, dokter ada yang mau disampaikan nggak untuk perempuan-perempuan di Indonesia nih, terutama yang sekarang sebenarnya lagi bimbang gitu, mau screening atau tidak gitu Dok? Ya, jadi sebagai penutup ya, closing ya, menurut saya, ayo perempuan Indonesia melakukanlah screening kanker serviks dengan melakukan pemeriksaan mau ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan, mau ke dokter praktek, mau ke spesialis obstetrik ginekologi, silakan datang. Jadi lakukanlah pemeriksaan-pemeriksaan entah itu dengan IVA, dengan pap smear, atau dengan HPV DNA. Yang terbaik adalah HPV DNA, dan itu sudah di-provide oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan HPV secara gratis. Ya. Nah, di RSCM tempat kita bekerja ini juga menyediakan fasilitas itu ya. Jadi mulai dari screening, mulai dari pemeriksaan, menerima rujukan, jadi rujukan semua kasus-kasus yang HPV positif atau lesi prakanker atau sudah kanker, sampai pengobatannya yang cukup high end dan upgrading gitu ya. Jadi cukup modern. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan di sini sampai terapi sampai tuntas. Bahkan melakukan pengobatan radiasi dan lain sebagainya. Baik Dok, jadi jangan khawatir ya Dok, maksudnya sebenarnya kalau pasti ada jalannya gitu ya Dok ibaratnya. Ya, betul, ya. Baik dokter, terima kasih Dokter Fitriadi telah sharing hari ini dan telah menjadi narasumber kita untuk membicarakan screening kanker serviks. Kita semua berdoa ya Dok, semoga Indonesia ini suatu hari bisa mencapai eliminasi kanker serviks. Amin. Tapi juga nggak lupa harus ada keterlibatan nih dari semuanya, termasuk para sobat sehat semua. Ya baik, terima kasih Sobat Sehat RSCM telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan semoga para Sobat Sehat kalau yang ada hasil screening kanker serviksnya positif tidak panik dulu ya. Baik, saya Dr. Reni Anggia Julianti, spesialis obstetrik ginekologi, dan Dr. Fitriadi. Kami bersama pamit dan undur diri. Sampai jumpa di podcast RSCM selanjutnya.